Mata yang tertutup kini perlahan terbuka, merasakan dinginnya udara yang menusuk hingga ke tulang-tulang. Kinarah mengucek-ucek matanya yang masih kabur. Kini ia sudah berada di ranjang dengan diselimuti kain tebal dan juga tangan kekar yang melingkar di perut. Kinarah menatap ke samping, memperhatikan wajah suaminya yang tertidur pulas karena kelelahan. Bayangkan saja, mereka melakukannya berulang kali, membuat Kinarah seperti sedang dipukuli beramai-ramai. Jam masih menunjukkan pukul 4:30 subuh. Kini, Kinarah pun dengan pelan bangun dari baringnya. Bagaimana ini, pikir Kinarah. Bagaimana ia bisa ke kamar mandi? Apa ia harus menarik selimut tebal ini, lalu membiarkan suaminya kedinginan dan juga terbangun? Mulai bimbang, jika ia menarik selimut itu, sama saja ia tengah. Karena Rehan sama juga tak. Kinarah pun menghela nafas berat, lalu dengan aba-aba dan kuda-kuda yang pas ia berlari dengan kencang menuju kamar mandi sembari tangan kanan dan tangan kirinya. Sesampainya di kamar mandi, Kinarah langsung membersihkan diri, melakukan ritual mandi junub. Setelah selesai mandi dan sudah memakai handuk, Kinarah tampak termenung beberapa menit, menatap air yang bergenang di bak mandi. Sudah lama ia tak menghamparkan sajadah dan mengadukan segala keluh kesahnya pada Tuhan. Sudah lama ia tak menyembah dan meminta ampun untuk segala dosanya. Sudah sangat lama semenjak kakaknya sakit dan orang tuanya tiada, ia tak pernah memohon kemudahan pada Tuhan. Kinarah pun memilih keluar dari kamar mandi. Ia akan menggunakan baju terlebih dahulu, baru akan mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, Kinarah langsung membentangkan sajadah menghadap kiblat, lalu menggunakan mukena yang ia dapat dari lemari. Semoga Allah masih memberikannya ampunan. Di saat Kinarah tengah melakukan ibadah sholat subuh, Rehan pun terbangun dari tidurnya karena lampu kamar yang menyala. Laki-laki itu mengumpat kesal karena tak pernah ada yang mengganggunya tidur selama ini. Ia pun mencari-cari keberadaan orang yang menyalakan lampu. Sejak kapan dia sholat? Gumam Rehan menyipitkan matanya, memperhatikan Kinarah yang tengah bersujud. Tak ingin mengambil pusing, Rehan pun kembali tidur dengan menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Jangan pernah membocorkan masalah pernikahan ini pada siapapun, tegas Rehan. Kini mereka sedang berada di meja makan. Kinarah pun mengangguk tanpa berniat membuka mulutnya. Siapa juga yang mau membocorkan pernikahan penuh perjanjian ini, batin Kinarah. Setelah selesai sarapan, Kinarah ikut mengantarkan Rehan sampai ke mobil. Waktu bersama sang suami sudah habis. Saat sudah masuk ke mobil, Rehan pun menurunkan kaca mobil lalu melempar sebuah kartu. Bayaranmu untuk bulan ini, untuk bulan selanjutnya akan kutransfer, ucap Rehan, lalu menaikkan kaca mobil. 2 detik kemudian, mobil pun melaju meninggalkan pekarangan rumah istri siri Tuan Muda Wijaya. Kinarah menatap kartu yang dilemparkan tadi lalu memungutnya. Sakit hati? Tentu tidak. Untuk apa ia sakit hati? Ia melakukan ini semua memang untuk uang, bukan untuk mendapatkan cinta dari laki-laki yang sudah beristri. Ia akan memindahkan semua uang dari kartu ke rekeningnya. Jaga-jaga jika mereka menarik kembali gajinya sebagai istri siri. Di dalam mobil, Rehan menatap keluar kaca mobil sembari sesekali tersenyum. Anda sedang bahagia, Tuan? Tanya Steve selaku asisten pribadi Rehan. Apa aku terlihat bahagia? Aku sedang kesal, ketus Rehan menendang kursi pengemudi di mana Steve duduk dan fokus pada jalanan. Maafkan saya, Tuan. Kau tidak lihat tadi wajahnya itu saat aku melemparkan kartu. Dia terkejut, setelah itu dia tersenyum senang. Mengapa semua wanita suka sekali uang? Gerutu Rehan sembari kembali menatap keluar. Saya rasa Nona Kinarah tidak seperti itu.
Tuan. Dia menerima uang itu memang sesuai perjanjian. Lagi pula uang itu untuk pengobatan kakaknya, bukan untuk berfoya-foya, sahut Steve, membuat Rehan kembali menendang kursi kemudi dari belakang. Kau membelanya, kau membela dia di depanku. Dia itu istriku dan jangan pernah berani membelanya di depanku, bentak Rehan tak suka. Kau menyukainya, ha? Seru Rehan, membuat Steve hanya menghela nafas berat saja karena tuannya tak berhenti menendang kursi kemudi. Tuannya ini makin lama makin temperamen. Jika Anda terus menendang kursinya, bisa jadi kita akan menabrak mobil orang, Tuan. Rehan pun langsung menghentikan kegiatan gilanya, lalu kembali duduk dengan tenang. Jangan pernah membelanya di depanku, ucap Rehan mengingatkan kembali pada asistennya itu. Baik Tuan, apa Anda tak ingin mendengar info mengenai Nyonya Sarah, Tuan? Tanya Steve mengalihkan pembicaraan. Info apa? Nyonya Sarah semalam keluar, jawab Steve tenang. Ya, dia memang biasa keluar malam-malam. Apa salahnya? Tanya Rehan masih fokus pada jalanan dan orang-orang di pinggir jalan. Tapi Nyonya Sarah keluar dan menemui seorang laki-laki di klub malam, ucap Steve. Ia yakin ada pembelaan dari tuannya sebentar lagi. Sarah keluar malam itu biasa dan bertemu laki-laki juga biasa karena laki-laki itu adalah rekan bisnisnya, ucap Rehan. Bibir Steve pun terangkat. Sudah ia duga ia akan ada pembelaan dari tuannya yang buta akan cinta ini. Tapi saya lihat dia sepertinya bukan hanya sekedar rekan bisnis. Ya, memang Sarah memiliki bisnis butik dan dia sering bertemu dengan rekan laki-laki yang merupakan desainer. Hal itu dianggap biasa oleh Rehan selama Sarah tak bermain api di belakangnya. Kau ingin menuduhnya berselingkuh. Tadi kau membela istri siriku dan sekarang kau memojokkan istri sahku. Apa sebenarnya maksudmu, ha? Bentak Rehan menatap tajam punggung Steve. Saya tidak punya maksud apa-apa, Tuan. Saya hanya ingin Anda tahu saja. Maafkan saya jika sudah terlalu lancang, ucap Steve mengalah. Berhenti mengikuti Sarah karena istriku tak akan pernah berani bermain api di belakangku. Perintah Rehan, ia percaya jika istrinya itu tak akan macam-macam. Untuk apa Sarah macam-macam? Apa yang tidak didapatkan wanita itu darinya hingga mencari di luaran sana? Itu tak mungkin terjadi. Steve pun mengangguk lalu diam dan tak mengatakan apa-apa. Cuma mengatakan sesuatu yang berguna tapi tak ditanggapi oleh tuannya. Sesampainya di perusahaan, Rehan dikejutkan dengan kehadiran Sarah yang sudah ada di ruangannya. Bahkan sebelum Rehan sampai di sana. Kau di sini sayang? Tanya Rehan basa-basi lalu memeluk istrinya sembari mencium aroma tubuh Sarah. Aku menunggumu dari tadi. Kau lama sekali datangnya. Apa kau sebetah itu tinggal bersama istri barumu? Jawab Sarah sembari kembali bertanya dengan ekspresi kesal. Maafkan aku sayang, aku hanya telat bangun saja, bukan menikmati. Rehan pun memilih duduk di kursi kebesarannya, disusul Sarah yang ikut duduk. Melihat kegiatan suami istri di depannya, Steve pun memilih mengundurkan diri. Semalam apa yang kau lakukan? Tanya Rehan memperhatikan wajah cantik istrinya yang mampu membuatnya melawan restu waktu dulu ingin menikahi Sarah. Tidak ada, hanya makan dan tidur saja. Aku bosan karena kau tak ada di rumah. Aku kedinginan semalam, jawab Sarah memeluk Rehan dengan manja. Wanita itu tak menyadari ekspresi suaminya yang berubah menjadi datar dan dingin. Keluar dari ruanganku, titah Rehan pelan. Kenapa? Aku baru saja bertemu denganmu dan memelukmu. Aku merindukanmu. Sarah memasang wajah sedih, namun tak ditanggapi oleh Rehan. Keluar Sarah, aku akan rapat sebentar lagi.
Titah Rehan mengulangi kata-katanya. Cih, kau banyak berubah setelah menikah ya. Baru juga beberapa hari kau menikah dengan babu itu, kau sudah berubah. Aku kesal, ucap Sarah marah, lalu mengambil tasnya dan pergi meninggalkan Rehan yang masih berekspresi dingin. Kenapa aku mulai meragukan kesetiaanmu? Malam masih lama lagi. Kini Kinarah memilih untuk tidur di kamar dan tak berniat untuk pergi kemana-mana. Ia lelah dan juga bingung harus melakukan apa. Permisi Nona, maaf mengganggu waktu Anda. Ada nyonya besar di bawah, ucap Bibi Ella saat masuk ke kamar Kinarah. Mendengar itu Kinarah pun langsung bangun dan merapikan penampilannya. Aku akan ke bawah, saut Kinarah berjalan keluar dari kamar menuju ruang tamu yang sudah ada Nyonya Ambar dan asisten kakunya. Selamat siang Nyonya besar. Kinarah langsung duduk di lantai yang beralaskan karpet bulu-bulu. Duduklah di atas, titah Nyonya Ambar. Kinarah pun mengangguk lalu duduk di sofa tepat di depan Nyonya Ambar. Kau harus sering meminum ini Kinarah. Setiap ingin berhubungan dengan Rehan kau harus meminumnya, wajib. Kinarah menatap beberapa botol yang ia tak tahu isinya. Ingin bertanya tapi ia takut. Jadi ia hanya bisa diam saja dan mengangguk. Ini jamu, ucap Nyonya Ambar seperti tahu maksud tatapan Kinarah. Aku bersusah payah mencarinya untukmu agar kau cepat hamil, lanjut Nyonya Ambar. Segitu inginnya wanita tua itu memiliki cucu, pikir Kinarah. Apa Sarah mengganggumu? Tanya Nyonya Ambar. Tidak Nyonya. Baguslah, setidaknya dia mengerti posisinya. Kalau dia mengganggumu, langsung laporkan pada Ella. Dia akan melaporkan kepadaku. Aku tak ingin ada orang yang mengganggu proses terlahirnya cucuku. Tutur Nyonya Ambar lalu berdiri. Baik Nyonya, terima kasih, seru Kinarah ikut berdiri dan mengantarkan Nyonya Ambar sampai ke dekat mobil. Apa Rehan sudah memberikanmu uang? Tanya Nyonya Ambar saat kaca mobil diturunkan. Sudah Nyonya. Nyonya Ambar pun mengangguk lalu menutup kaca mobil. Mobil itu pun pergi meninggalkan pekarangan rumah. Setelah mobil menghilang dari penglihatan, Kinarah menghela nafas lega. Semenit bersama Nyonya Ambar seperti sejam saja, sangat menegangkan. Kinarah pun memilih untuk kembali masuk ke rumah. Ia ingin melanjutkan tidurnya. Biasanya saat ia masih menjadi pelayan, jam-jam segini itu sedang sibuk-sibuknya mana bisa ia tidur. Tapi kini ia bisa tidur kapanpun ia mau. Apakah ia boleh mengatakan ini semua sebuah keberuntungan di balik kebuntungan? Malam harinya, sebelum menuju rumah istri Siris Rehan, sengaja ke rumahnya yang ia tempati bersama Sarah tanpa mengatakan apapun sebelumnya pada wanita itu. Ia hanya ingin memberikan kejutan saja. Mungkin malam ini ia akan libur dulu, berproduksi bersama Kinarah dan memilih menghangatkan diri dengan Sarah. Rehan masuk ke rumah yang sudah disinari banyak lampu itu, lalu berjalan menuju kamar. Para pelayan diminta untuk tak bersuara agar Sarah tak tahu kedatangannya. Suara pintu kamar dibuka saat Rehan hendak meraih gagang pintu. Muncullah Sarah dengan dress yang elegan dan juga dandanan yang cantik dari balik pintu. Sarah tampak kaget melihat orang yang berdiri dan menatapnya penuh tanya. Sayang, kenapa tidak bilang-bilang kalau kau akan kemari? Tanya Sarah gugup karena terus diperhatikan suaminya. Mau kemana kau? Tanya Rehan dingin. Aku ingin menjumpai klien, jawab Sarah tersenyum yang terkesan dipaksakan. Menjumpai klien malam-malam dan berdandan seperti ini. Apa aku bisa mempercayai itu, Sarah? Tanya Rehan membuat tubuh Sarah terlihat menegang. Rehan bisa melihat itu. Sayang, apa kau sedang meragukanku? Apa kau ini sedang menuduhku? Tanya Sarah kesal.
Aku tak mungkin macam-macam sayang, aku ini istrimu. Aku harus tampil cantik setiap bertemu dengan orang lain. Apa kau ingin aku membuatmu malu karena penampilanku jelek seperti istri sirimu itu? Lanjut Sarah tak membiarkan suaminya untuk bicara lagi. Ia bahkan membawa-bawa Kinarah yang tak ada sangkut pautnya tetap di rumah, titah Rehan, lalu pergi meninggalkan Sarah. Niatnya ingin bersenang-senang dengan istrinya itu, kini sudah sirna. Aku ingin keluar, aku ingin bertemu klienku, aku bosan di rumah. Sarah pun langsung mengejar suaminya. Aku bilang tetap di rumah ya tetap di rumah. Tegas Rehan menghentikan langkahnya. Kau menyuruhku tetap di rumah sedangkan kau malah berbagi selimut dan mencari kehangatan di rumah istri barumu. Apa itu adil? Cerca Sarah tak terima. Oh, jadi kau ingin mencari kehangatan di luar sana karena aku tidak memberimu kehangatan? Tanya Rehan dengan nada dingin. Laki-laki itu menatap dengan tatapan membunuh ke arah wanita yang ia cintai. Bukan begitu sayang. Sontak keberanian Sarah langsung menghilang. Wanita itu pun memilih menunduk. Akan sangat mengerikan jika Rehan benar-benar marah. Jangan pernah membantahku, Sarah. Sudah cukup kau semena-mena. Aku sudah muak melihat tingkahmu itu. Kalau ku bilang jangan keluar, ya jangan keluar, ucap Rehan dengan nada tinggi terdengar sangat mengerikan. Kalau sampai aku mendengar kau keluar dari rumah ini tanpa izinku, maka bersiaplah untuk kembali menderita seperti sebelum kau bertemu denganku. Tugas Rehan lalu meninggalkan Sarah yang tubuhnya terlihat gemetaran. Kalau sudah seperti ini ia tak bisa membantah. Entah kesalahan fatal apa yang sudah ia lakukan dan diketahui oleh Rehan membuat ia harus dipertegas. Sarah pun mengambil ponselnya yang ada di tas lalu menghubungi seseorang sembari berjalan menuju kamar. Di sisi lain, Kinarah sudah menggunakan dress tidurnya. Tumben sekali suami sirinya itu telah datang, tapi Kinarah tak memperdulikan itu dan memilih untuk turun ke bawah. Anda ingin sesuatu, Nona? Tanya Bibi Ella menghampiri Kinarah. Aku hanya ingin segelas susu saja, jawab Kinarah dengan duduk di meja makan. Segelas susu putih hangat dan segelas jamu pun datang. Kinarah baru ingat ia harus meminum jamu pemberian Nyonya Ambar. Silakan Nona. Kinarah pun mengangguk lalu meminum susu hangatnya dan juga segelas jamu pemberian Nyonya Ambar. Suara mobil terdengar dari luar. Kinarah pun langsung berdiri dan berjalan mendekati pintu. Masih ada asisten Steve di sana, Nona. Kinarah yang mengerti maksud Bibi Ella mengangguk dan memilih langsung masuk ke kamar. Tak mungkin ia menyambut Rehan dengan dress tidur, sedangkan masih ada laki-laki lain di sana. Di mana dia? Tanya Rehan saat kakinya baru saja menginjak lantai rumah. Nona baru saja masuk ke kamar, Tuan. Pulanglah Steve, aku ingin beristirahat. Baik Tuan. Rehan pun berjalan menuju kamar diikuti Bibi Ella yang membawa tas kerjanya. Tadi Nyonya besar datang, Tuan, ujar Bibi Ella membuat langkah kaki Rehan terhenti. Untuk apa Mami datang? Tanya Rehan. Beliau hanya ingin memberikan jamu pada nona muda, jawab Bibi Ella. Rehan pun mengangguk mengerti. Bawa tas kerjaku ke ruang kerja. Titah Rehan lalu masuk ke kamar meninggalkan Bibi Ella yang masih setia di depan pintu hingga pintu kamar tertutup rapat. Di dalam kamar Kinarah langsung menyambut Rehan dengan menyalin tangan suaminya. Wanita itu memperlakukan Rehan dengan baik sembari terus menebar senyum. Menerima perlakuan itu kening Rehan berkerut dan matanya memicing menatap sang istri siri. Kau sedang menggodaku.